terlalu banyak dipikirin ya, saking takutnya banget gitu kan, dia banget 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 gitu sampai nggak bisa tidur, makan juga nggak enak gitu kan. Buat teman-teman yang panic mode ya, gampang banget kepikiran, gampang banget panik gitu kan ngadepin apa-apa, pasti tahu banget rasanya kayak begini ya. Tapi ya kadang-kadang ternyata yang kamu takutkan tuh nggak terjadi gitu, malahan justru kadang kala gitu ya, yang terjadi tuh bener-bener kebalikan dari apa yang kamu takutkan. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai hal-hal mengejutkan yang terjadi yang nggak seperti kamu kira. Apa sih teman-teman ya? Tentunya ini adalah ketakutan kamu ya versus kenyataannya itu seperti apa ya, yang baik-baik nih ya. General reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang ngedengerinnya mau dengan happy, mau dengan senang, dengan bahagia gitu kan. Apapun yang terjadi ya, vibes-nya tetap positif supaya outcome-nya pun kalian juga tetap positif buat hidup kalian ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, mau ngajakin siapa aja juga boleh, silahkan dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, 3 story sama seperti di readingan yang sebelumnya ya. Story 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story, just listen carefully ya teman-teman ya. Dan tetap stay tune di channel ini. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan mulai. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca. Kita baca untuk cerita yang pertama, story yang pertama ya teman-teman ya. Story yang pertama buat kamu. Oke, kita lihat di story yang pertama. Ini tentang hal apa sih teman-teman ya? Tentang apa? Apalagi tentang cinta ya, tentang hubungan ya, tentang sebuah momen ya. Sebuah momen barengan sama orang yang kamu sayang ya, seperti itu. Oke. Kalau dilihat di sini kalian pasti udah tahu ya, ceritanya Venus, Taurus, Libra ya. Cerita tentang apa sih? Tentang cinta, tentang sebuah hubungan, tentang sebuah relationship bersama dengan orang yang kamu sayang ya, bersama dengan orang yang kamu sayang ya. Sebuah masa depan yang ingin kamu bangun ya barengan sama pasangan yang sekarang ini gitu ya, barengan sama kamu ya, di cerita yang pertama. Dan langkah-langkah ya dimana kalian melangkah bersama ya, akan seperti apa gambarannya dan kayak gimana gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Dan ya kita lihat supaya jauh lebih jelas ya, yang kamu kira itu apa sih, ketakutannya kamu tuh apa teman-teman, ketakutannya kamu tuh apa sih ya tentang cinta ini ya. Seperti itu, kita lihat ketakutannya kamu tuh apa. If I can see it, if I can do it, if I just believe it. Okay. Reality, flow, karmic, and dream ya. Gini, yang kamu kira ya ketakutannya kamu ini adalah sesuatu hal yang gak jelas gitu. Hubungan yang kamu jalani selama ini ya, ini gak jelas. Ini kan satu harapan gitu kan. Kalau misalkan ditanya tentang apa sih ini gitu kan, tentang cinta, tentang momen barengan sama orang yang kamu sayang, tentang impian-impian gitu kan, yang kamu bangun, kamu rajut gitu kan di pikiran kamu sendiri ya, tentang hubungan ini nih seperti apa. Jadi tentang pikiran kamu sendiri. Jadi kamu sibuk berandai-andai ya dengan pikiran kamu sendiri. Dan ya ketakutannya kamu adalah takut kalau misalkan hubungan ini nggak nyata kayak gimana ya, nggak jelas kayak gimana ya, kalau end up-nya nanti bakalan menyakitkan kayak gimana ya, yang kayak gitu loh teman-teman. Dan kalau misalkan nanti ini semua nggak disetujuin gimana ya, udah yang namanya jalan bareng sama dia gitu kan, ternyata keluarga nggak nerima kayak gimana ya gitu. Kalau misalkan dengan cinta ini lalu akhirnya nyakitin banyak orang gimana ya, ini adalah ketakutannya kamu gitu ya, yang apa ya,
ya takut lah gitu ya. Nggak make sense sih teman-teman, ini nonsense gitu ya. Jadi seperti ketakutannya kamu sendiri ketika nantinya aduh hubungannya ini kalau nggak jelas gimana, terus habis gitu kalau nggak diterima sama keluarga kayak gimana, kalau misalkan nanti ada kesalahan dan dia ternyata nggak mau serius atau nggak mau ngejalanin satu hubungan yang serius sama kamu tuh kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan nanti pada akhirnya aku harus terluka lagi gitu kan, harus kehilangan lagi, harus yang namanya mengharapkan sesuatu hal yang nggak pasti, nanti kayak gimana ya gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Apakah ini adalah satu karma karena dulunya kamu pernah melakukan apa-apa dan kayak gimana, jadi kamu kayak takut-takutan sendiri gitu ya, padahal ini adalah sesuatu hal yang mungkin ya belum tentu aja kayak gitu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kita bakalan lihat ya yang terjadi sebenarnya gitu kan ya, kenyataan dan realitanya itu seperti apa ya. Apakah ketakutan kamu ini terjadi gitu ya, coba kita lihat, kita akan coba lihat ya. Oke. Apakah ketakutannya kamu ini terjadi? Kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, kenapa kamu sampai takut gitu kan? Karena memang ada banyak sekali perbedaan gitu kan ya, ada banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan prinsip ya, udah jelas-jelas perbedaan prinsip, perbedaan budaya ya, ini bisa jadi seperti itu. Kalian lihat kartu yang ini ya, ini ada gap yang terlalu besar sekali ya di hubungannya kalian ya, bahkan yang kalian udah tahu dari awal ketika jalan ya, ini adalah sesuatu hal yang benar-benar agak sulit gitu loh ya. Jadi tapi ya bolak-baliknya kalian itu kayak gitu lagi terjebak terus gitu ya, terjebak terus ya, bolak-baliknya sama dia lagi gitu ya. Udah udah jauh gitu kan, ketemu lagi ya balikan lagi gitu. Nah ini ada perbedaan prinsip yang luar biasa banget teman-teman ya, yang ada di hubungan kalian, yang memang bener dari awal kalian sebenarnya udah tahu. Itu sebabnya mungkin ya ada ketakutan yang secara otomatis itu ada di bawah sadar kamu ya, karena memang udah tahu bahwa perbedaan ini ya terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Sedangkan ya penantian ini udah lumayan juga gitu, kita nggak bicara waktu sehari 2 hari ya, ini udah lumayan. Dan kamu bolak-balik ke sono lagi gitu ya, baliknya ke sini lagi gitu ya. Kadang-kadang masih belajar sih untuk melepaskan gitu kalau memang ini adalah hubungan yang nggak bawa kebaikan gitu, karena masing-masing udah tahu gitu ya, seperti itu. Nah ini sih yang kenyataannya ya, no wonder sih kalau misalkan ketakutannya kamu dan realitanya memang seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi ya ketakutannya kamu beralasan sih teman-teman ya, karena memang dari awal memang hubungan kalian ini sudah diketahui bahwa ya gapnya terlalu besar banget ya, terlepas dari apakah itu secara prinsip ya, secara keyakinan ya bisa jadi seperti itu, atau secara ekonomi juga bisa ya seperti ini juga, macam-macam sih teman-teman. Tapi yang jelas ya ini cerita lama gitu ya, bolak-balik segitu aja, sama dia lagi ya, sepertinya susah banget gitu loh buat move on ya, seperti itu. Jebakan hubungan masa lalu yang bolak-balik sama dia lagi ya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita bakal lihat ya, this is the most important thing sih ya dari segalanya gitu kan, dari 1, 2, dan 3 ini ya. Pelajaran atau hikmah apa sih yang bisa diambil dari ketakutan versus sama kenyataannya seperti apa, yang ternyata ini sinkron ya teman-teman ya. Kita lihat ya, transformation, pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari hal ini ya teman-teman ya. OMG ya, ada transformation, which is untuk teman-teman yang selalu ngikutin ya kan readingannya Oracle Kartu Indonesia, pasti akan sangat tahu sekali transformation ini kartu apa ya. Ini kartunya Oracle Kartu Indonesia sendiri. Jadi buat teman-teman yang selalu ngikutin ya channel Oracle Kartu Indonesia readingannya, pasti akan tahu ya, kartu ini selalu dipakai terus teman-teman ya. Oke, ada transformation di sini ya, which is
Belajar apa sih kamu gitu kan ya dari kejadian ini ya? Belajar untuk apa sih ya? Hindari hubungan-hubungan yang menurut kamu adalah hubungan yang berbahaya dan gak bawa kamu kemana-mana. Udah tahu berbahaya, udah tahu gak mungkin gitu kan ya, udah tahu susah dari awal ya, kenapa gitu loh kalian maju terus ya, udah tahu gitu. Jadi jangan terluka gitu kan, jangan terluka karena kamu udah tahu dari awal gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Ya, kadang orang lucu ya teman-teman ya, udah tahu gitu ya bahwa itu adalah sesuatu hal yang berat buat dijalanin, tapi tetap aja gitu kan ya, dengan dalih apa sih, dengan dalih apa coba ya, emosi, perasaan gitu kan ya, rasa suka gitu, rasa sayang gitu. Ingat bahwa rasa sayang ya yang merujuk ke hubungan-hubungan yang berbahaya itu namanya nggak sayang ya, itu namanya adalah hasrat, nafsu, ego dan lain-lain ya, pembuktian dan sebagainya ya. Itu adalah bukan cinta, itu adalah bukan sayang. Kalau hal-hal yang berbahaya itu diidentikan dengan sayang, dan ini terus gimana dong esensi dari kata sayang, cinta dan kasih sendiri itu apa? Hayo ya kan, seperti itu. Lalu belajar apa sih sebenarnya ya dengan kejadian-kejadian ini teman-teman ya, dari ketakutannya kamu versus kenyataan yang terjadi ini ya? Pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari hal tersebut? Belajar untuk bersyukur ya, jangan greedy atau jangan yang namanya semua mau digenggam ya. Kadang-kadang perlu melepaskan ya, kalau misalkan itu tuh nggak bawa kebaikan buat kamu. Berani melangkah, berani melakukan satu langkah teman-teman. Kalau kamu nggak berani melangkah ya, hidup kamu akan stuck di situ-situ aja, akan looping di situ-situ aja, muter di situ-situ aja ya, dia lagi gitu kan ya, seperti itu. Dan ya belajar untuk apa adanya, mengekspresikan apa yang memang menurut kamu adalah satu hal yang memang pantas untuk diekspresikan. Tidak perlu yang namanya memendam segala sesuatu hal sendiri dan jadi sakit sendiri gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari hal-hal yang terjadi di story kamu yang pertama ini ya, which is ini bagus hikmahnya teman-teman ya. Pasti segala sesuatu hal itu bagus hikmahnya, tergantung dari cara kita memahami hikmah tersebut itu seperti apa, right ya. Kita menuju ke story kamu yang kedua ya teman-teman ya. Story kamu yang kedua tentang hal apa sih ini ya? Tentang hal apa ini? I believe I can fly, I believe I can touch the sky, think about you every night and day. Oh, success, secret, togetherness, dan juga tentang emotion. Tentang apa sih ini? Kalau dilihat di sini ya, bisa jadi ini masalah yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Ada dua teman-teman ya. Satunya masalah dengan pekerjaan, gimana pekerjaan itu lagi bener-bener luar biasa banget gitu kan ya. Atau ya bisa jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan hubungan, tetapi kalau sukses ini ya, sukses ini kalau di hubungan sih lebih ke gantung ya, hubungan yang gak ada ujungnya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ke kerjaan gitu kan, masalah pekerjaan, rahasia-rahasia yang ditutupin ya tentang pekerjaan, tentang kebersamaan ya, dan emosi-emosi yang luar biasa ya, naik turun dan sebagainya ya tentang hal ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya, yang kamu kira ya ketakutannya kamu tuh apa? Ketakutannya kamu ya dalam hal ini. Ketakutannya kamu tuh kalau apa sih ya? Emotion. Oke. Yang kamu kira tentang emotion ada Mars Aries ya, ini tentang cobaan, tentang halangan ya, ini perkiraannya kamu, takutnya kamu gitu kan ya. Ini adalah tentang kamu takut kehilangan ya, takut tentang ujian-ujian yang mungkin hadir, rintangan-rintangan atau hambatan gitu kan ya, dalam pekerjaan, dalam
komitmen juga gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya, karena ya bisa jadi ini posisinya kamu LDRan gitu kan, atau jauh dari orang yang kamu sayang. Jadi takut kehilangan kalau misalkan kamu udah komitmen dengan seseorang gitu kan ya, takut kehilangan dia, takutnya kan nanti kalau misalkan dia kenapa-kenapa kayak gimana ya gitu. Nanti kalau misalkan di kerjaan yang di tempat yang baru ini, kalau misalkan nanti nggak bagus gimana ya, kalau misalkan nggak berhasil gimana ya gitu ya. Hal-hal seperti itu ketakutannya kamu ya teman-teman ya. Jadi pikirannya benar-benar ribet banget ya, muter looping di sana gitu kan, antara pekerjaan dengan orang yang kamu sayang gitu kan, komitmen dan sebagainya ya, seperti ini. Ya. Nah sekarang kita lihat yang terjadi sebenarnya ya, kenyataannya atau realitanya itu seperti apa. Apakah sama atau sesuai dengan ketakutannya kamu teman-teman ya. Kita lihat kenyataannya seperti apakah. Moon di Cancer, expression ya, expression kenyataannya. Waduh. Kenyataannya seperti ini ya. Kalau misalkan dilihat ada expression di sini. Tapi ada juga ya. Karir oke, teman-teman ya, pada kenyataannya ya. Untuk pekerjaan oke, tidak ada masalah yang kamu takutkan itu tidak terjadi gitu ya, bahwa ternyata pekerjaan kamu bisa nikmati hal tersebut dengan baik gitu ya. Malahan justru capek atau emosinya justru di masalah hubungan nih teman-teman ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan kamu ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi hal-hal yang kamu kira gitu kamu nggak bisa nyaman di pekerjaan kamu dan sebagainya ya, ternyata kamu bisa menikmati itu gitu, kamu happy atau enjoy aja gitu. Cuman ya ini problemnya di masalah hubungan nih ya. Bisa jadi ketakutannya kamu itu beralasan gitu kan ya, karena LDR ini nggak gampang ya. To be honest, LDR ini bener-bener gak gampang karena ada indikasi juga ada pihak ketiga gitu ya, seperti ini teman-teman. Ya, kenyataannya untuk di pekerjaan fine, tidak seperti yang kamu takutkan gitu kan ya, bahwa di pekerjaan kamu baik-baik aja, malah justru kamu bisa enjoy ya di pekerjaan. Cuman problemnya memang di masalah hubungan ya, atau relationship ya. Bisa jadi orang yang menunggu atau di sisi siapapun ya, tapi ada pihak ketiga yang mendekat gitu ya, seperti ini. Dan semoga kalian berdua gitu bisa saling terbuka ya, seperti itu sih ya. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kita bakalan lihat untuk hikmah atau pelajaran apa sih yang bisa diambil ya dari hal ini gitu kan, dari ketakutannya kamu, dari realita yang terjadi juga gitu ya. Kita lihat hikmahnya atau pembelajaran apa yang bisa diambil dari hal tersebut ya, seperti ini. Oke, belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu itu nggak akan bisa berjalan seperti apa yang kita mau ya. Segala sesuatunya ya is really perfect 100% itu kan nggak bisa ya. It's really egoist banget teman-teman ya, kalau misalkan kita mau semuanya berdasarkan dengan maunya kita ya. Semua orang juga mau kayak begitu gitu. Tapi kan masalahnya kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Ada masa-masa dimana juga kita mesti belajar ya, untuk apa sih nggak kehilangan harapannya kita, tetap berani dalam segala sesuatu hal ya. Dan malahan justru bagus ya kalau misalkan ada problem, apalagi kalau misalkan sama pasangan ya. Kalau ada problem jangan digantung, tapi segera selesaikan. Apalagi kalau misalkan posisinya kalian itu berjauhan ya. Tegas dalam satu hubungan. Jadi misalkan memang oke, ada yang namanya prioritas ya. Kalau misalkan kalau misalkan salah satu dari kita ya ketahuan cheating ataupun memang sudah ada apa dan sebagainya, setidaknya kita nggak dengar dari orang lain, tapi bicara gitu bahwa mungkin kamu udah punya perasaan sama orang lain atau kayak gimana. Jadi ada yang namanya komitmen berdua di sana, bahwa kalau misalkan salah satu dari kita mungkin menyukai orang lain dan sebagainya, dan
cukup sampai di sini ya dibicarakan baik-baik, jangan ditunda-tunda gitu teman-teman ya, jangan menggantung hubungan ya, apalagi kalau misalkan itu berkaitan dengan problem berdua ya, belajar untuk lebih tegas lagi seperti itu. Dan ada seeker, memahami bahwa segala sesuatu itu pasti baik adanya. Kenapa sih alam semesta ini sampai memperlihatkan kepada kita gitu kan ya, mungkin hubungan pasangan kita dengan orang lain gitu ya, bahwa mungkin aja gitu kan dia adalah guru yang lewat dalam kehidupannya kita, yang mungkin sesaat yang mengajarkan kita mengenai tentang komitmen itu seperti apa, mengenai kesetiaan itu seperti apa, menjaga itu seperti apa, kualitas seseorang itu kayak gimana ya, seperti itu. Jadi ya fine, nggak apa-apa, justru bersyukur banget gitu kan ya buat kalian semua yang sedang mengalami hal tersebut. Jangan yang namanya, nggak perlu yang namanya kamu nanggepin dengan marah ataupun kayak gimana, karena justru bersyukurnya adalah ya, oh ini loh jawaban dari semua pertanyaan yang mungkin selama ini kamu pertanyakan, jawaban dari ketakutan yang selama ini ada di dalam dirinya kamu gitu ya, seperti itu. Jadi ya jangan pernah ini sih teman-teman ya, nggak usah yang namanya kamu patah hati ya, patah semangat sih nggak apa-apa, patah hati juga nggak apa-apa, namanya juga manusia gitu. Cuman ya bangkit yuk, karena memang kalau dilihat di sini pekerjaan oke ya, tapi memang problem ada di relationship ya, ini juga indikasi karena LDR ya, seperti itu. Oke. Hikmahnya banyak banget, hikmahnya sangat banyak banget yang bisa kamu ambil ya, seperti ini. Mungkin apa yang kamu bangun atau kamu kerjakan gitu kan ya, bukannya bersifat materi ya, relationship juga bisa. Mungkin materi oke ya, tapi mungkin relationship ya ada nggak sesuai dengan apa yang kamu perkirakan. It's okay, it's fine ya. Alright, agak berat nih ya. Oke, di story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua, semoga kalian semua bisa ngambil hikmahnya ya. Hikmah yang terbaik. Oke, kita lihat di story yang kedua ya, ketiga. Story yang ketiga buat kamu teman-teman ya. Story yang ketiga ini tentang apa sih? Tentang apa? Kegerangan. Lagi-lagi ya tentang cinta. Tentang cinta, tentang hubungan ya, tentang cinta, tentang hubungan ya, tentang sebuah relationship ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kamu kira ya, ketakutannya kamu dan sebagainya ini apa sih teman-teman ya. Oke. Yang kamu kira ya. Alright, yang kamu kira ya teman-teman ya, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hubungan ini gitu kan ya, kamu tulusnya luar biasa, kamu nerima dia apa adanya dengan segala macam perbedaan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya, kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa ya kan. Tapi ketakutannya kamu adalah kalau ya dia mengkhianati aku gimana ya, kalau misalkan aku udah berkorban kayak begini ternyata dia melakukan hal-hal yang enggak gimana ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Ketakutannya kamu ya ini ya. Nah, yang terjadi yang sebenarnya kayak gimana sih teman-teman ya? Yang terjadi yang sebenarnya itu seperti apa, kenyataan atau realitanya itu apakah benar demikian ya? Kita coba lihat. Oke, apakah kenyataannya seperti itu? Oke, ini kalau misalkan dilihat di sini ya, sebenarnya ini hanya ketakutannya kamu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini hanya ketakutannya kamu ya. Kalau misalkan kamu banyak refleksi diri ya, kenapa sih kamu sampai takut kayak gitu kan? Karena ekspektasi kamu tuh terlalu berlebihan atau terlalu tinggi banget gitu ya, seperti itu. Jadi ya
jangan kehilangan keyakinan gitu ya, apalagi kalau misalkan terlalu kaku banget ya sesuai dengan planningnya kamu gitu kan ya, sesuai dengan apanya kamu gitu ya, sehingga malah ini jadi hubungan-hubungan yang penuh dengan ketakutan ya, sebenarnya juga baik-baik aja gitu kan ya, tapi penuh dengan ketakutan. Nah seperti itu ya, ketakutannya kamu ya, kalau misalkan aku dikhianati gimana gitu ya, padahal sebenarnya nggak apa-apa sih, ini cuman ketakutannya kamu aja ya, ketakutannya kamu aja, tidak berdasar sih kalau yang ini ya teman-teman ya, kalau dari kartu seperti ini. Nah seperti ini, jadi ketakutannya kamu aja ya, nggak nyata gitu ya seperti yang kamu pikirkan. Ketakutannya kamu ini enggak sih ya, realitanya semuanya baik-baik aja ya. Lalu pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari hal ini teman-teman ya, dari ketakutan kamu ini hikmah apa yang bisa diambil ya. Jaga komitmen dengan baik, kasih waktu ya, artinya gini loh, kerja boleh ya, tapi tetap yang namanya mesti bagi waktu juga teman-teman ya, jangan sampai ya kamunya jauh gitu kan, pada waktu mungkin pekerjaan harus jauh ya, memungkinkan kamu untuk jauh dari keluarga, dari orang yang kamu sayang gitu ya, sampai ketemu gitu kan ya, malah sibuk sendiri gitu sama handphone masing-masing. Ini juga jangan ya seperti ini. Jadi kadang-kadang ya hikmah yang mesti diambil adalah ya belajar lebih peduli ya, dan punya waktu buat orang yang kamu sayang, buat keluarga. Jangan sampai ketika nanti kamu udah kehilangan ya, justru kamu menyesal. Ini jangan ya, berubah sih. Lakukan perubahan ya, lakukan perubahan. Mungkin ada hal-hal dimana kenapa sih sampai ada ketakutan-ketakutan gitu kan ya. Kenapa orang sampai takut dikhianati ya, karena mungkin dia pernah melakukan pengkhianatan gitu kan, atau dia sedang melakukan pengkhianatan, atau pernah dikhianati ya, seperti itu. Jadi ya ayo, kalau nggak mau hal itu terjadi, mulai berubah ya, mulai berubah ke arah yang jauh lebih baik, lebih peduli, lebih care sama orang yang kamu sayang, buat keluarga ya. Ini hikmah yang mestinya diambil sih teman-teman ya, dari cerita yang ketiga ini ya, dari story kamu yang ketiga ini. Wah seru nih. Ternyata cuman ketakutannya kamu aja, it doesn't real ya, it doesn't real. Oke, itulah teman-teman ya, kadangkala ya orang tuh larut banget dalam ilusi, halusinasi ya. Ini nggak akan yang namanya membawa kita kemana-mana, yang ada malah looping terus, stuck di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Jadi ayo yuk teman-teman ya, sadarkan dirinya kita gitu kan, lihat realita yang terjadi dan ambil langkah. Jadi jangan sibuk dengan kehaluannya kita sendiri. Oke. Alright teman-teman, ini adalah cerita buat hari ini ya, di video kali ini. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, dan Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo segera yuk di subscribe dua channel itu. Kalau bingung ya teman-teman ya, ada di description. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ke email ya teman-teman ya, emailnya ada di depan ya, ada di depan keterangan itu, ataupun ke description karena di sana juga dicantumkan ya alamat emailnya apa kalau kalian bingung ya. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda ya, hikmah yang berbeda. Semoga hikmahnya baik untuk kalian semua yang ngedengerin ya, apalagi ngedengerinnya dengan happy tadi dan vibes yang positif. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.